Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Proyek Perkembangan Peserta Didik Universitas Negeri Medan. Nama saya Tiara Akilah dan teman saya Merah SP Simbolon dan juga Gracia Melani Aritonang. Di sini kami akan membahas tentang peran orang tua dalam membantu perkembangan bahasa anak. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Merah Simbolon. Saya akan mewawancara Ibu untuk tugas proyek perkembangan peserta didik saya. Terlebih dahulu, alangkah baiknya Ibu perkenalkan diri Ibu. Nama saya Leni Simatupang, umur saya 44 tahun. Saya bekerja wira swasta dan juga sebagai ibu rumah tangga. Ibu, apa peranan orang tua sebagai pendidik dalam perkembangan bahasa anak? Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua tentunya memiliki peran penting dalam setiap perkembangan anak. Mohon tanggapannya Bu. Peran orang tua itu sangat penting untuk perkembangan anak, apalagi dalam bahasanya. Jika anak kita didik dari masa dini untuk bahasanya, dia akan berbahasa yang lebih baik dan sopan kepada yang lebih tua. Itu kita harus memelihara, mengawasi anak dan mencegah berbahasa tidak sopan. Jika kita mengawasi anak dalam masa kecil hingga sampai dewasanya, dia akan berbahasa yang baik kepada yang lebih tua kepadanya dan kepada orang tuanya, dan dia tidak akan melakukan bahasa yang tidak sesuai dengan apa bahasa yang kita ajarkan kepada anak. Yang ketiga, kita harus mengembangkan kemampuan berbahasa. Orang tua yang baik akan berusaha mengembangkan kemampuan bahasa anaknya supaya anak itu berkembang dengan baik. Dan kita sering belajar berkomunikasi dengan anak dan mengajari anak cara bermain yang baik dan yang tidak baik, supaya anak itu nantinya besar tidak akan berbahasa yang tidak sopan. Perkembangan bahasa merupakan tahap yang akan dilakukan oleh seorang individu. Salah satu tugas perkembangan anak yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua adalah perkembangan bahasa atau language, yaitu suatu kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara sopan. Menurut Ibu Leni Simatupang, selaku informan kami dalam penugasan mini riset, beliau mengatakan sebagai orang tua haruslah berbicara yang baik di depan anak dengan menggunakan bahasa yang benar. Jangan membiasakan diri untuk membentak anak ataupun berbicara yang kasar. Haruslah berbicara yang santun. Tidak boleh mengajarkan hal-hal kebohongan, mengajarkan anak untuk membaca buku sejak dini, mengajarkan hal-hal kebaikan baik itu dari bahasa lisan ataupun bahasa tubuh. Dari penjelasan Ibu Leni Simatupang, cukup jelas dikatakan bahwa di depan anak kita harus tetap menggunakan serta melakukan hal-hal yang baik dan santun. Karena setiap apa yang dilakukan oleh orang tua serta bicarakan pasti sedikit banyaknya akan diikuti oleh anak. Dan jika usia anak adalah usia yang belum bisa melihat serta memilih mana yang baik dan mana yang buruk, maka sudah dapat dipastikan ia akan meniru perbuatan orang tuanya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikut beberapa peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak adalah: 1. Membimbing anak dalam perkembangan bahasanya. Sebagai orang tua tentunya memiliki peran penting dalam setiap perkembangan yang akan dilalui oleh anak. Oleh karena itu, orang tua harus mampu membimbing anak sejak dini untuk dapat melakukan perkembangannya tersebut seperti perkembangan bahasa. Anak tentunya harus diajarkan bagaimana cara berbicara yang baik dan sopan kepada orang lain. 2. Memelihara, mengawasi bahasa anak dan mencegahnya berbahasa tidak sopan. Ketika anak melakukan interaksi dengan orang lain, tentunya akan berdampak positif dan negatif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa. Orang tua yang baik akan selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anaknya, walaupun sebenarnya bahasa anak berkembang selaras dengan perkembangan usianya. Banyak cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan bahasa anaknya, di antaranya adalah membelikan permainan dan mengajarkan anak nama-namanya serta menggunakan permainan. Dengan semakin luasnya pergaulan anak di luar keluarga, dalam permainan kelompok memberi kesempatan kepada anak untuk memperkaya perbendaharaan bahasa baik secara pasif.
Dalam sumber yang kami temukan juga terdapat beberapa peran orang tua dalam upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan bahasa individu, yaitu yang pertama adalah parenting atau pengasuhan. Dalam poin ini tujuannya adalah membentuk lingkungan keluarga ibarat sekolah. Jadi orang tua harus mendukung anak-anak sebagai siswa jika dia membuat kesalahan. Yang kedua adalah communication atau komunikasi. Tujuan dari keterlibatan ini adalah merancang bentuk komunikasi yang efektif dari sekolah ke rumah dan komunikasi dari rumah ke sekolah, sehingga mengetahui program sekolah dan kemajuan anak-anak mereka. Jadi haruslah ada komunikasi antara orang tua dengan guru. Yang selanjutnya yaitu volunteering atau sukarela, yang artinya adalah mengatur bantuan dan dukungan orang tua. Setiap orang tua harus bisa menjadi tempat keluh kesah, suka dan duka anaknya. Sebagai orang tua harus mampu memberikan semangat serta motivasi di saat anak kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Orang tua haruslah memberikan dukungan terhadap apa yang disukai oleh anak dan memberikan pemahaman tentang apa yang orang tua sukai tetapi anak tidak. Jangan pernah sesekali memaksakan kehendak orang tua kepada anak yang nantinya akan membuat anak menjadi tertekan dengan hal tersebut lalu mengucapkan kata-kata yang tidak diinginkan. Yang keempat, keterlibatan atau learning at home, belajar di rumah, memiliki tujuan memberikan informasi dan gagasan kepada keluarga tentang bagaimana caranya membantu anak untuk belajar di rumah, yaitu bagaimana caranya membuat rencana kegiatan, mengaplikasikan dan mengevaluasi. Yang selanjutnya yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini orang tua harus ikut serta atau terlibat dalam keputusan sekolah, pengembangan pemimpin dan perwakilan orang tua. Yang keenam, collaborating with the community atau kolaborasi dengan keluarga atau masyarakat. Dalam poin yang terakhir ini, orang tua harus mampu mengidentifikasi dan mengintegrasi sumber daya dan layanan dari masyarakat untuk memperkuat program sekolah, praktik keluarga, pembelajaran serta pengembangan siswa. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil tugas proyek ini yaitu orang tua menempati posisi paling dominan sehingga dapat dikatakan bahwa peran mereka paling utama dan pertama dibandingkan dengan yang lain. Bayi dengan cepat belajar membedakan antara suara ibu dan bapaknya. Antara bahasa ibu dan bapak terdapat beberapa perbedaan. Dalam bahasa, seorang bapak cenderung memiliki nada yang lebih keras, lebih dalam, lebih denitif dan dekrektif. Orang tua dapat berperan dalam pengembangan bahasa anak yaitu dengan parenting atau mengasuh, communicating, berkomunikasi, volunteering, sukarela, learning at home atau belajar di rumah, making decision atau mengambil keputusan, dan collaborating with the community atau berkolaborasi dengan keluarga atau masyarakat yang ada di sekitar rumah. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.